Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga dengan salam tadi kuping kita sejuk, hati kita berbunga, hidup kita jadi penuh makna, penuh nuansa, penuh cinta, penuh pahala, mulia, bahagia, dan ujungnya surga. Kita doakan semoga yang hadir di sini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya untuk ibadah, dimurahkan rezekinya untuk sedekah, dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillah wa kafa, assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi alisidiki wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hadzal nabil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ansari wa junudih wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waj'alna mimma yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Allahumma ighfir li lima la ya'lamun waj'alni afdhala mimma yazunnun. Hadirin sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di sini, di rumahnya, di rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk silaturahmi, membersihkan hati, mencerdaskan nurani, meningkatkan prestasi, mengoptimalkan potensi, membangun motivasi. Tentunya dengan mengkaji, menggali nilai-nilai dan ilmu yang islami, dengan sama-sama meneladani sunnah Nabi, dengan sama-sama menyembah Allah penguasa langit dan bumi, hingga Islam bisa terus tersebar dan bersemi, panjinya berkibar sampai ke langit tinggi, walaupun kita semua terkapar dan mati seorang diri. Prinsipnya gampang, nggak boleh ada dua matahari walaupun bulan pudar cahayanya, nggak boleh tercabut iman dari sanubari walaupun nyawa kita jadi taruhannya. Langit yang 7 tinggallah 6, jatuh 1 di Selat Malaka. Langit runtuh, bumi tenggelam, yang tinggal punya sorga dan neraka. Hadirin sekalian, Allah ciptakan di hati kita cinta, yang dengan cinta kita bisa ke sorga. Dengan cinta juga banyak manusia memilih ke neraka. Dengan cinta kita bisa ke sorga, cintanya Allah, Rasulnya, alam semesta sama manusia sorga. Dengan cinta kita bisa bertakwa. Dengan cinta juga banyak pejabat, artis, ABG, remaja berzina, masuk handphone kamera dan nyebar kemana-mana. Dengan cinta kita bisa ngumpulin pahala. Dengan cinta juga manusia ngumpulin dosa. Nikah antar agama, hidup main-mainin agama, semua agama dianggap sama. Dengan cinta kita bisa bahagia. Dengan cinta juga banyak artis, selebriti sengsara, menderita, bahkan cerai di layar kaca. Salawat salam tak lupa kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu manusia yang paling berani, paling punya nyali, paling baik hati, baik budi, bicara dengan nurani. Nabi manusia yang tapak kakinya abadi, perjuangannya lestari, nggak pernah korupsi, nggak pernah main judi, baunya mewangi, mengalahkan kasturi dan melati, senyumnya berseri, mengalahkan para bidadari, anak yang paling berbakti, suami yang paling sayang istri, pemimpin yang paling menginspirasi, penguasa yang paling berprestasi. Nabi pimpin kita dengan cinta dan keteladanan, sehingga budak yang hina bisa menaklukkan dunia, sehingga pengembala domba bisa meruntuhkan kisah Persia, menghancurkan Imperium Yunani, meruntuhkan Bizantium Romawi dengan cinta, dengan keteladanan. Kenapa kita ngebahas cinta? Karena temanya begitu, pemuda yang cinta Islam. Walaupun yang hadir banyak yang udah tua ya, tapi jiwanya muda. Atau bahasa lainnya lupa umur. Hadirin sekalian, di Quran disebutkan minal mu'minin rijalun sodaku, pemuda-pemuda yang sodaku, yang tepat sama janjinya, yang imannya benar. Faminhum man qada nahbah, mereka menepati janjinya jadi Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum yang tazir, sebagian lagi menunggu pertemuannya dengan Allah. Ini ayat ngeri ya. Kenapa? Ini ngeri luar biasa. Ramadan mengingatkan kepada kita soal pemuda-pemuda yang ditanya cintanya sama Allah Subhanahu wa taala.
Orang ngaku cinta kepada kita, tapi WA kita nggak dibaca, pesan kita nggak dibales. Pak, berarti kita disepelein, Pak. Sibuk, nggak ada sibuk kalau dia cinta, Pak. Karena cinta akan menemukan jalannya. Karena rindu akan menemukan prioritasnya. Nggak usah dikuat. Yang mau kuat-kuatan itu. Kita nggak ibadah karena sibuk. Bapak punya istri, Pak, sibuk mulu, suami nggak dipikirin. Itu bukan sibuk, namanya nusyus. Orang mau nikah sama laki-laki, tapi pesan nggak dibales, WA nggak dijawab. Tuh laki sibuk jalan sama perempuan lain. Kalau kata medsos gitu ya, bulan pintu lebah pergi, bahasa Inggrisnya kan, mundur bego gitu katanya. Kita ngaku cinta sama Allah, ke rumah Allah nggak mau. Cinta model apa yang nggak hobi ke rumahnya? Cinta model apa yang nggak balas pesan-pesannya? Cinta model apa yang nggak menjawab surat cintanya? Terus kita bilang sibuk. Cinta akan menemukan jalannya. Ada santri hobi ngerokok, Pak. Hobi ngerokok. Karena hobi ngerokok, bahasin pesantren. Di pesantren, pagar seng tinggi. Kalau tembok, dipanjat, seng. Depan security. Samping pondok, kebun sawit. Di kebun sawit jangan lagi biawak. Ular sanca ada di situ. Belum lagi babi. Masih mending malam, sampingnya kuburan. Bukan cuma uka-uka. Kalau gue pocong di situ banyak. Nyerah nggak tuh santri? Enggak, jam 1 malam seng dipanjat, Pak. Ngerokok samping kuburan. Enggak ada urusan sama setan. Anak ABG demen sama artis Korea. Emang kan drakor sama boybandnya Korea luar biasa ya. Walaupun kalau drakor sekarang udah ada saingannya. Drama Cina lagi rame itu. Ceritanya suamiku yang satpam ternyata CEO. Dia terlahir kembali untuk membalas dendam. Begitu ceritanya. Tapi kalau kita pencet suka nggak ada lanjutannya, Pak. Nah, hadirin sekalian, orang demen sama artis Korea, anak SMP. Mau manggung tuh Blackpink ke Jakarta. War tiket dong, nggak tembus. Calo nggak tembus, kalah. Nyerah nggak? Enggak. Cinta akan menemukan pembuktiannya. Di Uber panjang di Singapura, anak SMP bikin paspor ke teman saya. Ini nggak bilang sama orang tua, belum. Ini paspor untuk apa? Kan ditanya. Saya mau nonton konser Blackpink di Singapura. Nabung, nah KBG. Saya udah nabung nih, saya udah segala macam. Nah, kita ngaku cinta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu pembuktian kita apa? Maka Ramadan hendak mengkonfirmasi kita. Salah satunya nanti pas malam kita itikaf. Allah hendak bertanya, alastu birabbikum? Sebagaimana dulu kita ditanya dalam rahim ibu kita, apakah engkau saksikan aku adalah Rabbmu? Kita jawab, qalu bala syahidna. Benar ya Allah. Allah panggil kita malam-malam itikaf. Masih ada enggak cinta kita sama Allah? Masih ada enggak kerinduan itu untuk selalu berdua sama Allah? Masih yakin enggak tentang surga yang dijanjikan? Masih semangat kita untuk mendapatkan istana di surga yang luar biasa, luasnya seluas langit dan bumi? Masih rindu enggak kita bertemu para bidadari surga yang cantik sekali bermata jeli? Masih yakinkah kita dengan penyampaian Rasulullah SAW untuk bertemu dengan Rasulullah SAW di surga? Malam-malam kita ditanya, ataukah dunia sudah membuat kita lupa sama Allah? Pemuda-pemuda yang lurus imannya sama Allah, yang mau menepati janjinya. Hadirin, kita teringat sama Asiyah binti Muzahim. Siapa Asiyah binti Muzahim? Istrinya Fir'aun. Wadaraballahu lillazina amanu imra'ata Fir'aun. Dijadikan contoh bagi orang-orang beriman itu istrinya Fir'aun. Kenapa? Isqalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah.
Istrinya Fir'aun tuh sekaya-kayanya orang, Pak. Karena suaminya raja di raja. Saking rajanya, dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi. Dia raja penguasa dunia ibaratnya saat itu. Dan kalau istrinya minta, semua yang diminta diberikan sama Fir'aun. Kata Fir'aun, matiin semua bayi, karena nanti gede bakal kudeta. Dimatiin semua. Istrinya bilang, yang ini jangan, saya boleh nemu di kali. Oh ya, matiin semua bayi di Mesir, kecuali yang ini. Kenapa? Punya ratu, jangan. Aturan bisa dibikin. Apalagi kalau cuma, maaf, berapa sih harga tas paling mewah di sini berapa mahal? Yang miliaran, herpes ya? Herpes mah penyakit. Tas herpes mahal. Dia mah bangkunya dari permata. Puas gak? Enggak. Doanya apa? Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan aku rumah di sorga di sisimu. Harta Fir'aun. Kalau bahasa kita najis sudah dengan begituan. Wan najini min Fir'aun, jauhin saya sama orang begitu. Orang-orang, maaf ya, orang kafir begitu jauhin. Jauhin sama orang-orang yang dekat sama Allah. Jauhin saya sama orang-orang gila sama kekuasaan sama dunia. Wan najini min Fir'aun, hartanya hartanya sekalian. Wa amalihi, lingkungannya sekalian sama keluarganya sama dunianya. Wa najini min qaumi zalimin, jangan deketin lagi sama orang begitu. Dia tinggalin dunianya, Pak. Demi apa? Demi rumah di surga di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Resikonya nyawa. Dibunuh sama anak buah Firaun, dilemparin batu, dia mati tersenyum karena dia sudah mendapatkan cinta sejatinya Allah Subhanahu wa taala. Pemuda-pemuda dalam Islam. Kita kenal Umar bin Khattab lagi jadi pemimpin, sahabat ngumpul, khalifah kere bener. Dia beli baju aja ngutang, iya. Bahkan dapat kain bagian nggak cukup. Dia minta kain anaknya Abdullah bin Umar. Bagaimana kalau gaji khalifah dinaikin? Kata sahabat, oke, kayaknya harus begitu. Sip, udah sip. Terus diem. Ya terus gimana? Ya ente sampein, siapa yang mau nyampein? Kayak Sayyidina Utsman, siapa yang mau nyampein ke Umar? Kenapa? Mereka tahu, ini resikonya Umar marah. Biar anaknya aja yang ngomong, Hafsah, istri Rasul, masa iya marah? Betul juga. Datang Hafsah ke Umar, wahai ayah, wahai khalifah, telah datang kabar kepada kami bahwa para sahabat menginginkan agar gaji khalifah dinaikkan. Kalau kita ngomong begitu, dikasih tahu begitu, bang, girang. Ya emang itu yang saya tunggu-tunggu dia kemarin. Ya enggak? Alhamdulillah turun juga tuh gaji. Naik juga tuh gaji. Enggak, kata Umar. Yang ngomong siapa? Bawa kemari, saya hukum dia. Kaget Hafsah. Wahai ayah, apa salahnya sahabat berkata demikian? Bukankah gaji khalifah tidak tercukupi? Bukankah hidup khalifah terlalu menderita? Pemimpin umat Islam. Khalifah Umar senyum. Wahai anakku, engkau istri Rasul. Apa kata Umar? Apa? Engkau istri Rasul. Bagaimana keluarga Rasul? Bagaimana kasurnya? Bagaimana kasurnya Rasul? Hafsah diam. Kalau dia menjawab, wahai ayah, di rumah Rasul enggak ada kasur. Rumah Rasul enggak ada kasur. Umar nangis. Kamu bilang hidup ayah menderita. Junjungan kita kasur nggak punya, tapi hidup dia paling bahagia. Kita kasur banyak Pak. Mahal lagi. Tidur susah, ngeluh mulu, ngomong hidup berat, nggak bersyukur udah, kurang ajar kita emang. Saya pernah pameran yang di Senayan dulu namanya apa yang sering pameran? JDC ya? Bukan. Jakarta JCC. Dulu saya waktu itu pengen lagi mampir, saya pikir pameran komputer. Pas saya masuk ternyata pameran furnitur. Langsung tuh yang sales girl-nya, ayo Pak Haji, silakan Pak Haji. Ya udah terlanjur masuk, saya lihat-lihat dah. Kasur, diskon Pak Haji 50%. Waduh, murah nih kayaknya. Si Bang, diskon jadi berapa? 14 juta. Kasur 14 juta. Saya ditikar musola, pules. Itu kasur
Harga AC, wah harga bisa 48, kasur 48 juta mau ngapain? Orang ketika dia nggak punya cinta, dia nggak bahagia hidupnya. Melihat orang-orang sekarang, stres, tapi nanti kita sedikit sampaikan. Kembali ke masalah tadi. Kita ngaku cinta sama Allah, tapi kita sibuk selingkuh sama dunia. Bukan nggak boleh memiliki dunia, tapi cinta mah jangan. Akhirnya apa manusia? Lupa bersyukur karena gila sama dunia. Kalau secara ekonomi bangsa orang protes hidup makin susah silakan. Itu kan ada teorinya ilmiah, dia punya argumentasi, iya. Tapi kalau secara umum kita pribadi ngomong hidup makin susah, maaf. Kitanya nggak tahu diri. Orang sekarang yang ngomong hidup makin susah kecuali emang kondisi hidupnya berat. Kecuali emang berat. Kalau enggak, ada orang ngomong hidup sekarang lain susah, tukang tipu saya bilang. Kecuali memang kondisinya berat ya, ekonomi susah. Tapi kalau umum biasa aja, terus ngomong hidup makin susah. Apalagi yang rambut-rambutnya udah ubanan, yang angkatan Mao dulu mudanya ya, angkatan Munikader, seliting sama Paruk Apero kalau kenal ya. Pak ngomong hidup makin susah. Di mana susahnya Pak? Dulu kita nggak punya handphone. Telepon aja nggak ada di rumah. Telepon ada dekat kecamatan. Telepon umum. Yang kalau mau nelpon pakai koin. Kita koin cuma satu. Akhirnya kita paku tuh. Sampai bolong. Ikat tali. Cekrek. Kita angkat lagi. Cekrek. Kita angkat lagi. Nggak boleh Pak Ustaz itu. Itu teman saya. Teman saya. Saya minjem doang. Lah. Dulu kita nggak punya telepon. Tapi silaturahmi dekat. Hubungan sama teman-teman akrab. Ngasih kabar ke teman mau ketemu nyampe. Sekarang telepon ada, WA ada, garing. Siapa yang bilang hidup makin susah? Kecuali emang hidupnya berat ya, gaji nggak punya, ya pastilah. Tapi kalau orang secara umum hidup makin susah. Dulu bapak nggak ada yang kebeli, maaf ya, nggak kebeli Coca-Cola, Sprite. Kalau sekarang kan memang banyak yang nggak beli karena prinsip ya, karena Israel misalnya silakan itu prinsip, bagus aja. Tapi kalau dulu kan kita nggak kebeli. Kita nggak beli Coca-Cola, nggak beli Sprite, kita belinya Orson, Sarsaparilla, Limun. Terus bapak ngomong hidup makin susah. Rumah Rasul nggak ada kasur. Umar, luar biasa. Kita bilang hidup makin berat. Dulu mau nelpon ke kampung nggak bisa Pak. Kita mesti pakai telegram, bukan yang digital. Telegram tuh manual dulu. Kita mau ngirim surat mesti disingkat karena koma aja bayar, pakai koma bayar. BPK, SKT, SGR, PLG itu standar. Bapak sakit segera pulang, standar. Langsung pulang. Pakai surat seminggu baru sampai. Pakai surat seminggu baru sampai. Ke Jakarta 2 minggu bisa dari kampung. Bapak sakit segera pulang, kirim surat. Suratnya nyampe ke kita, Bapak udah meninggal. Sekarang Bapak sekarang bisa nelpon ke kampung, Pak. Lihat orang tua Bapak dalam keadaan sakit, nelponan ngeliat mukanya, Pak. Itu biasa, Pak. Kalau zaman dulu Bapak nelpon lihat muka orang di kampung bisa. Bapak Nabi. Nabi Pak, dukun aja kalah. Dukun tuh Pak, kalau ngelihat orang di kampung gak bisa pakai handphone, gak bisa lihat muka. Baskom. Tolong Pak Kiai, ini kira-kira orang tua saya begini, saya terawang dulu pakai baskom dilihat. Oh nggak apa-apa, cuma mencret doang ini mah. Kita ngomong hidup makin susah. Sekarang ada bapak yang rumahnya di Ceger, deket stan. Dulu ke sono angkot nggak ada Pak. Mau lewat mana? Tempat jin buang anak, jin aja nyesel buang di situ. Kejauhan. Kita ngomong hidup makin susah. Sekarang taktik datang GoFood, datang kemudian pesanan makanan. Dulu kita ajak anak itu jalan jauh mau beli sate, di ujung perapatan. Itu dekat RCTI Kebon Jeruk tempat saya main. Ini saya bukan curhat ya, saya cerita doang. Kita ngomong hidup makin susah. Ditanya Umar kepada anaknya, wahai anakku, bagaimana dengan perabotan Rasul? Hasbah menjawab, wahai ayah, di rumah kami nggak ada meja makan. Bagaimana kalian tidur? Makan kalian bagaimana? Ayah, keluarga Rasul nggak pernah kenyang dengan roti yang empuk selama hidupnya. Apa kata Umar? Ketahuilah bahwa aku, Rasul dan Abu Bakar adalah
sahabat yang menuju tujuan yang sama. Dan kini Rasul dan Abu Bakar sudah sampai ke tujuannya, taman di antara taman surga. Lalu dengan cara apa kita menyusul mereka, kecuali dengan melewati jalan-jalan yang sama. Pemuda yang gak dilayakkan jual beli. Rijalun la tulhim tijarah wala bai'un an zikrillah. Pemuda yang gak dilalaikan oleh bisnis dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, ketika kita lupa sama Allah, akhirnya apa? Sibuk sama dunia. Kaya, nggak bahagia. Muncul di kita. Stres. Fir'aun kaya, matinya kelelep. Korun kaya, matinya longsor. Raja Namrud kaya, matinya keselak nyamuk. 400 tahun sekaratul maut. Michael Jackson terkenal kaya, uangnya banyak. Kecanduan obat terlarang dan penenang. Matinya penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Elvis Presley terkenal kaya, uangnya banyak. Matinya kecanduan obat terlarang. Badannya gemuk gara-gara penyalahgunaan obat. Tupac Shakur, the king of rock, meninggal dunia, hobinya ngeganja, stres. The king of grunge, Nirvana, Kurt Cobain, matinya stres. The king of black metal, Pennywise, meninggal dunia nembak kepalanya sendiri. Linkin Park, Chester Bennington, terkenal, istrinya cantik, anaknya nurut-nurut, bunuh diri. Kaya tapi nggak bahagia. Bagaimana karakter pemuda Islam yang pemuda-pemuda yang nggak dilayakkan dari mengingat Allah? Orang yang Ramadannya sukses. Kenapa? Ramadan pembuktian bahwa Islam itu benar. Saya dulu bingung. Saya. Bagaimana kok ada pernyataan sahabat Sayyidina Utsman bahwa orang yang hatinya bersih nggak bakal pernah puas mulutnya dari membaca Quran. Pak, kita baca Quran capek, pegel. Zaman Rasul orang dengar Quran nangis. Sekarang kita dengar Quran kesurupan. Diruqyah gila. Gimana sih ceritanya? Orang dengar Quran, orang dulu dengar Quran, orang sholat dengar Quran nangis. Kita tarawih nangis, imamnya kelamaan. Besok cari yang dekat aja deh, yang imamnya. Indonesia sekarang lagi ngetop karena masuk yang Guinness Book International itu katanya, yang imamnya lebih cepat dari dari Max Biaggi. Kecepatan imam di Indonesia itu menembus pesawat supersonik kecepatannya. Selesai gitu. Bikin malu sih ya. Tapi dianggap budaya, mau diapain? Kita omongin, kita disalahin. Nah, hadirin sekalian, saya bingung, gimana mungkin orang terus ditanya, ketika kita tanya bagaimana sahabat dengan Quran, apa kata ulama? Kedekatan mereka dengan Quran sebagaimana kedekatan kalian sekarang dengan handphone. Wah, kita nggak bisa lepas dari handphone. Koesi aja megang handphone, tidur sama handphone. Gimana kok bisa orang hatinya bersih? Ukurannya itu. Ramadan terbukti. Bapak tiap hari megang handphone, isinya juga Quran. Habis sholat megang Quran. Targetnya belum tercapai. Tadinya baca Quran susah, Ramadan dibikin hatinya bersih. Ini bulan berkah, Pak. Buktinya apa? Buktinya kita jadi orang-orang yang hatinya nggak pernah puas dari membaca Quran. Nggak lepas dari Quran kayak megang HP. Bapak ada yang sebulan 3 kali hatam. Ada yang ngubar 3 kali sehari hatam. Ada anak-anak pas itikaf 2 hari sekali hatam. Ada bapak-bapak yang jarang baca Quran. Tapi dia punya target pas itikaf, dia pengen sehari dihatam. Kurang apa kita dekatnya sama Quran? Quran. Kenapa? Pemuda-pemuda Islam. Kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Orang-orang yang selalu mempelajari Quran. Orang-orang yang selalu belajar Quran. Orang-orang yang mulia. Kenapa? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Orang-orang yang membuktikan cintanya sama Allah. Kenapa? Surat cintanya dia baca. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana. Kalau dia baca Quran bergetar hatinya. Orang kalau naksir sama orang lain dapat suratnya, Pak. Dulu surat ya, dulu surat. Dulu kita lagi naksir sama cewek nih, kita bikin surat tuh, kita titipin ke teman. Dibaca kaman yang perempuan, dibalas ke kita. Wah, kita lihat suratnya, girang, Pak. Dapat surat dari pacar.
Kita buka pelan-pelan. Anda belum beruntung. Cobalah sekali lagi. Wah, kayak ciki itu. Nah, hadirin sekalian, sekarang kita dapat WA. Dapat WA. Dari orang yang kita cintai. Wah, kan udah nikah tuh. Dapat WA dari siapa ini berarti? Bahagia. Ya, dapat WA dari CLBK-nya. Pernah reuni ketemu mantan pacarnya pas TPA. Pernah tukeran buku Iqra dulu. Wah, girang. Nah, harusnya begitulah kita dengan Quran. Izatulat ayatul Rahman khurru sujada wa bukiya. Kalau mendengar ayat Quran tersungkur sujud, dia nangis. Nah, hadirin sekalian, lihat di bulan Ramadan orang-orang yang dekat sama Quran. Mukjizat pemuda beriman, dia punya mukjizat yang diwariskan. Ada mukjizatnya Nabi Musa, tongkatnya bisa belah lautan. Bisa kita lihat lagi enggak? Enggak. Ada mukjizat Nabi Isa. Apa mukjizat Nabi Isa? Dia bisa ngidupin orang mati. Dengan izin Allah disembuhin orang buta. Dengan izin Allah dia makan rusa. Di perjalanan dia doa, kelaparan. Rusa datang. Dia potong dengan santai, dibakar, dia makan, berdua temannya, tulangnya berserakan, didoain. Itu tulang nyambung sendiri. Utuh lagi, berbentuk lagi rusa. Muncul kulit, daging, bulunya, matanya kedip. Hidungnya mengeluarkan napas, rusa hidup lagi, jalan lagi. Hebat, hebat. Bisa nggak kita lihat tuh mukjizatnya? Nggak bisa. Masih ada nggak? Nggak ada. Rasul punya mukjizat yang nggak bisa dibantah. Mukjizat yang paling besar diantaranya, yakni Quran. Mukjizat. Bisa kita lihat? Masih mukjizat yang diwariskan, cuma kita lalaikan. Ya Rabbi, naqami tahazu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, suatu saat nanti umatku menjadikan Quran sesuatu yang diacuhkan. Sesuatu yang enggak dipedulikan. Quran. Dulu kita berdebat dengan orang-orang yang enggak percaya agama, bahkan di kalangan muslim. Sehingga kita juga ragu membuktikan apakah Tuhan benar ada. Selalu ada pertanyaan di balik kita, bagaimana membuktikan Tuhan ada? Surga ada apa buktinya apa? Buktinya apaan? Kita bingung. Tapi kita lupa kita punya mukjizat yang diwariskan, hujah yang tak terbantahkan. Pemuda-pemuda yang cinta sama Allah, pemuda-pemuda yang cinta dalam keimanan, dia punya Quran di hatinya. Dia punya hujah yang tak terbantahkan. Pak, kalau kita nggak bisa buktikan kebenaran Allah, kebenaran tentang surga, gampang Pak. Buktikan saja salahnya Quran. La raiba fi, aksiomatis, nggak mungkin keliru, mutlak benar Quran. Kalau emang Quran salah, kenapa orang-orang pintar di dunia baca Quran masuk Islam? Ngapa? Itu membuat kita yang, maaf ya, saya bukan ngatain bapak ya. Itu yang pintar-pintar ngaji, yang pintar-pintar masuk Islam. Ngapa bapak yang bego-bego mau murtad? Itu nyentil kuping saya. Ente ragu sama Quran, mau raguin Allah. Itu yang pada pintar-pintar, itu ngakuin kebenaran Quran. Profesor Salahuddin, Profesor Universitas Korea. Jadi ketua Federasi Muslim Korea. Dia masuk Islam Pak, nggak ada yang dakwahin, dia nyari sendiri. Dia baca Quran. Masuk Islam. Ayanamun. Saya pernah jadwal sama Ayanamun di Korea. Ceramah bareng Ayanamun. Dia nggak bisa hadir ya, masih kuliah waktu itu. Diganti sama Ayanaon. Acaranya jadi Ayayawa itu. Diganti sama Borasong, anak baru lulus SMA. Orang Korea bisa bahasa Arab, anak SMA perempuan. Nama hijrahnya Khadijah. Saya bilang, gimana bisa masuk Islam? Saya ngobrol sama dia ya. Tentu dalam bahasa, bukan bahasa Indonesia. Saya contohin bahasa Indonesia. Karena takut bapak nggak ngerti kan. Saya juga ngomongnya bingung gitu. Pakai bahasa Inggris kita. Orang Korea bahasa Inggrisnya kurang bagus. Jelekan saya sebetulnya. Kenapa kok bisa maksudnya dibilang, saya nyari sendiri, saya bingung. Kok ada perempuan mukanya dikurung-kurung, nggak mau ngeliatin muka, bajunya ditutup. Sementara kami di Korea buka-bukaan. Kok mereka nggak mau nunjukin badan mereka? Kata mereka,
Ini ajaran agama. Dan perempuan tubuhnya hanya buat keluarganya. Karena kami mulia. Nggak berhak orang-orang yang menjijikkan itu melihat wajah kami, melihat badan kami. Ih, dibilang jijik kita. Ente mamer-mamerin baju ke orang-orang yang mau lihat, aduh. Murahan sekali. Wah, kaget dia. Ajaran apa ini? Dicari mau dibaca. Wah, ternyata ada agama nih. Apa kitab sucinya dilihat? Quran. Dicari Quran, terjemahan Korea ini pahalanya banyak tuh yang terjemahin Quran dalam bahasa lain tuh banyak, luar biasa. Dibaca, dia masuk Islam, Pak. Luar biasa. Jadi Quran nggak bisa dibantahkan. Kalau kita, makanya kalau kemarin ada yang orang bilang, wah ada si Fulan udah hafal Quran, kemudian tiba-tiba nggak percaya sama agama. Saya bilang nggak mungkin. Nggak mungkin kalau orang udah hafal Quran untuk ukuran Indonesia, hafal Quran, dia nggak percaya, nggak mungkin, karena berat. Dia hafal nggak ziyadah, baru ngapalin dan setoran, belum diuji. Kalau belum diuji, ya anak kita kadang-kadang disebut hafal Quran karena udah selesai setoran 30 juz, belum ujian. Sekali duduk hafalan 30 juz baru. Kayak santri-santri kita yang yatim tuh di pondok. Ya itu dia 30 juz hafal, ujiannya 30 juz. 10 juz sekali duduk, hafal sejuz setoran, dikumpulin 5 juz, ujian. Belum lulus 5 juz, belum nyambung ke juz 6. Sekali duduk 5 juz selesai, juz 6, juz 7, juz 8. Diuji misalnya di 8 juz, duduk 8 juz. Belum lulus, nggak boleh tembus ke juz 9. Tiba-tiba dia ngomong, mereka sekarang banyak yang murtad, ngomong Islam begini, mereka nggak ada yang murtad umroh melihat dewa di atas Ka'bah. Nggak usah dengerin. Nggak penting juga dia siapa. Dia murtad di Korea. Anak muda, Pak. Dulu ya, dari Busan ke Seoul. Dulu nggak ada masjid. Mau Jumatan, 2,5 jam dia naik kereta. Karena kereta cepat. Jaraknya dari sini hampir sampai ke Solo. Kalau saya nggak salah ya. Sekitar 200-300 kilo. Mau Jumatan. Anak muda, musim dingin. Mereka yang tinggi-tinggi, langsing-langsing. Glowing, pada berebut masuk Islam. Ngapa bapak yang burik-burik jadi ragu? Itu artis yang cakep-cakep ngaji, yang ganteng-ganteng ngaji. Masa kita yang jelek-jelek nggak tahu diri sih? Ada seorang perempuan, pembawa acara di TV dulu, acara sport. Saya tahu, saya ngisi di TV dulu, Pak. Saya sering masuk TV, karena TV agak gede dulu. Sekarang agak kecil gitu, nggak muat juga kita. Itu Pak, ketika saya ceramah bareng dia. Kelebihannya dulu kita main di TV kan sering ceramah bareng artis itu. Ketika dia memutuskan mau pakai jilbab, pemuda yang dalam iman, dia enggak, pemuda yang yang sodaku, imannya benar, yang menepati janjinya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada artis, saya nggak sebut namanya, inisialnya Terry Putri. Dia pengen pakai jilbab. Gimana akhirnya? Dia mikir, mau nangis dia. Kenapa? Pak, sekali dia nak bawain acara, ini baru satu acara ya. Di sport itu dulu ya 25 juta. Dulu 25 juta. Dia minggu 5 kali. 125 juta sebulan. Berapa ya? Saya susah sih ngitung. Saya ngitung begitu agak khawatir, Pak. Takut dibaca sama admin pajak gitu ya. Sebulan 500 juta dia lepas. Apa yang kita ragukan lagi? Orang-orang yang dekat sama Quran. Nah, hadirin sekalian, pemuda-pemuda yang nggak pernah puas hatinya dengan baca Quran. Makanya disebut innallaha yurfa'u bihadzal kitab aqwamun wa yad'u bihil akharin. Orang-orang yang pemuda-pemuda yang hebat. Apa itu? Pemuda yang Allah muliakan. Dengan kitab ini Allah muliakan sebuah kaum. Dan dengan kitab ini juga Allah hinakan sebuah kaum. Hadirin sekalian, itu yang dekat sama Quran. Kisah ini namanya Anas bin Nadir. Enggak, Al-Bara bin Malik. Badannya kurus, kering. Badannya kurus, kering. Tapi dia orang-orang yang faminhum man qadonahba. Dia tepati janji jalan Allah.
Barok itu kering, tapi ketika dia masuk Islam, luar biasa. Dia kurus. Tapi ketika dia perang, dia maju menghadapi 100 musuh sendiri, dia berani. Pesan khalifah, jangan jadikan dia ketua pasukan, ketua kompi, jangan. Kenapa? Ntar anak buahnya mati semua. Nggak ada istilah mundur seinci pun. Kenapa? Karena dia ngeliat surga di depan matanya. Sehingga suatu ketika muncullah kemudian perang melawan gembong munafik, Musailamah al-Kadzab. Diutuslah Ikrimah. Ketika Ikrimah diutus, pasukan musuh mampu mengalahkan. Jumawa langsung. Sementara pasukan yang besar itu baru balik dari pertempuran. Datanglah Khalid bin Walid, kemudian mau pasukan diantaranya adalah Barok bin Malik. Barok bin Malik ini Al-Ansari, kaum Ansor. Jangan jadikan dia pemimpin. Dan ketika pasukan agak berat menghadapi musuh, Khalid bin Walid kemudian mengatakan, ngumpul pasukan sesama dari kampungnya sendiri, biar saling menguatkan. Sekarang diutus maju kaum ini maju, agak enggak tembus Musailamah Kadzab. Akhirnya keluarin senjata pamungkas. Kaum Ansar maju. Ketika kaum Ansar maju, Barok bin Malik termasuk yang dianggap orang enggak, udah dia aja yang maju. Bos, udah. Diserang Barok bin Malik, tembus, bubar pasukan musuh. Musailamah Kadzab balik masuk ke sebuah tempat namanya Hadiqul Maut, taman kematian. Ini taman kematian emang namanya gitu. Kebun kematian. Kemudian dari kurung ke dalam, melempar, manahin kaum muslimin dari dalam. Hujan anak panah. Pasukan bertahan, nggak berani maju, hujan anak panah. Kata Khalid, kita tunggu aja sampai panahnya habis. Barok nggak mau. Apa kata Barok bin Malik? Ya, bahasa kita ya, Mas, ini kita nunggu kelamaan. Beneran dah. Keburu kita capek. Apa usulmu? Tembus aja. Hujan panah, baru hujan panah. Emang saya hujan panah lagi. Nggak bisa begitu, harus pakai strategi. Saya punya strategi. Bagaimana strategi Anda? Kita bikin katapult. Tahu katapult? Ketapel yang besar buat melempar batu. Ya kita pegang, kita lempar. Batu dari mana? Bukan batu. Kita lempari aja nih pasungan, kita lempar ke dalam musuh. Tuh, ya enggak? Ntar dia masuk ke dalam, buka bentengnya. Kata Khalid bin Walid, ente usul bagaimana sih? Iya gampang, kata. Enggak begitu, dihitung dong. Nih ente dilempar. Pertama kalau pas jatuhnya. Kalau mentok tembok geger otak bagaimana? Ya kan dipanah gitu tuh dilempar. Ke panah, mati. Pakai otak gitu. Bahasanya begitu bahasa kita. Terus ente dilempar. Oke, masuk ke dalam. Kalau jatuhnya pengkor, oke lah ente jatuh utuh di dalam. Dikepung musuh mati bagaimana? Kebanyakan ngitung. Repot kita jadinya. Ya udahlah terserah kalian. Khalid bin Walid Madusoni ngomong, gimana? Ente dukung aneh enggak? Temannya dia ngomong, ente ngomong aneh enggak? Yang lain diam aja. Mau bantah salah, udah kasih tahu aja masih. Terus gimana? Gini aja deh, pada banyak ngomong. Ente cari kayu, cari apa? Aneh lempar ke atas deh, lempar aja. Oh, hei Barok, udah. Akhirnya dia minta pasukannya ngelempar beneran. Dideketin tuh tembok. Dia lempar ke atas. Kaget Khalid bin Walid, ada apa gerangan? Wahai Panglima, Barok masuk ke dalam. Pasukan siap ke depan. Kalau kita langsung ngomong, ya mati tuh orang. Siap ya? Barok, pasukan siap. Barok masuk ke dalam, pasukan siap. Barok jatuh ke dalam musuh. Dia tebas. Dia nggak peduli. Dia nggak ngelawan musuh, dia agak lagi. Target dia buka gerbang. Gerbang terbuka. Pasukan masuk, Musailamah Kadzab mati di situ. Barok dalam keadaan udah luka-luka sekali tubuhnya, udah nggak bangun, udah tepar. Barok masuk ke sorga. Dibawa, ada napasnya. Dibawa sehari 2 hari nggak sembuh. Sebulan baru sembuh. Luka semua badannya. Sahabat girang. Sahabat Ansar nanya, wahai Barok, ente bagaimana rasanya pas dilempar tadi? Kalau kita kan, wah kayak main itu dah. Yang di dunia fantasi tuh, wah menyerukan gitu. Ini enggak, kata Barok. Saya ngeliat sorga. Saya ngeliat sorga depan mata saya. Tahu-tahu saya bangun. Ini sampai ngobatin. Udah mau sorga, tiba-tiba saya bangun lagi, sembuh lagi. Aduh, bukan biarin aja. Terus gimana? Ya kalau ada lagi, lempar lagi aja ya. Akhirnya Barok bin Malik itu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, syahid ketika perang melawan
pasukan Persia, Iran. Pasukan Persia Pak, yang diutus bukan pasukan berkuda, kavaleri, bukan. Pasukan singa sama pasukan gajah. Ini kita disuruh lawan singa repot, gajah. Apakah pasukan muslim takut? Enggak. Itu pasukan muslim, anak muda termasuk Barok, maju paling depan. Tuh singa, gajah di depan, dia maju pada. Udah kayak anak muda mau tawuran ya, maju ke depannya. Yang begini ngalangin kita. Remeh amat katanya. Udah kapan ya, maju. Barok bin Malik. Akhirnya pasukan masuk, kocar kacir. Kepentok sampai benteng. Bentengnya itu banyak jebakan. Salah satunya jebakan yang kalau kita injak kaki kita keikat, langsung keangkat dan keluar api. Anas bin Malik, saudara di Barok bin Malik, keinjak kakinya. Sahabat Anas kan kita kenal, yang hidup sampai tua. Anas bin Malik keangkat, kebakar. Barok ngelihat langsung dipanjat rantai yang terbakar. Ditebas rantainya, selamat tangan dia, tinggal tulang. Dagingnya udah kena bakar semua. Dia cuma nggak sakit nggak apa gitu loh. Lanjut, ayo maju lagi, ayo segera maju. Sampai akhirnya syahidlah Barok bin Malik Al-Ansari. Pemuda yang menepati janjinya. Oh, kita nggak perang, enggak. Itikaf ke masjid, bukan ngelawan api, bukan. Sujud. Alam ya'nil ladzina amanu an tasqulu bi dzikrillah. Apa belum tiba saatnya orang-orang untuk kembali mengingat Allah? Sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, kita semua akan kembali ke Allah nanti waktu kita mati. Orang yang hebat adalah dia mau kembali pada Allah pada waktu dia masih hidup. Namanya Salman Al-Farisi, pencari kebenaran sejati, pemuda Islam. Enggak dilalakan jual beli. Prince of Persia, salah satu pangeran di Persia. Kenapa? Bapaknya penjaga api. Tuhannya dewa-dewanya orang-orang Majusi. Dia penjaga Tuhan. Nah dia, Tuhan begini kita dibodohin nih. Cari agama lain aja lah. Ketemulah, kemudian dia lihat ada orang lagi ibadah, rahib ya. Ajaran Nabi Isa. Dia tanya, wah, ajaran apa nih? Kita punya Tuhan yang satu, yang ada di langit. Nah ini agama bener nih. Ngomong bapaknya, Pak, agama kita nggak keliru Pak. Kita sudah jagain Tuhan. Nah, Tuhannya begini, nggak ngapa-ngapain. Dia minta sama Tuhan. Tuhannya kita jagain. Kalau kita nggak jagain, mati Tuhan. Diikat bapaknya. Wah kamu murtad nih, bahaya nih. Bikin kehilangan bapak, kehilangan jabatan yang begini. Diikat kakinya merantai. Dia kabur Pak, singkat cerita dia kabur. Sampai dia rela dibeli jadi budak asal ketemu Nabi. Nama di Mekah dia cari. Sampai akhirnya dia ketemu Nabi Muhammad SAW, Salman Al-Farisi. Apa hebatnya Prince of Persia? Ketika dia tua, ketika dia mau nikah nih, dia dengan Abu Darda dipersahabatkan. Ketika dia mau nikah, dia ngajak Abu Darda, ayo kita ngelamar si Fulan. Dia lamar si Fulan. Pak, kayak ngelamar putri bapak. Tanya anaknya. Tadi tanya belum bisa jawab. Besok datang lagi. Datang lagi besok. Abu Darda dah yang maju, saya nggak berani dengarnya nih. Kata bapaknya, dia kalau yang lamar kemarin dia ogah. Tapi kalau pendampingnya dia mau. Abu Darda bingung. Pendampingnya saya. Oh gimana nih ngomong ke Salman? Dibalik, wahai Salman. Ini kata dia, kalau lamaran engkau ditolak. Tapi kalau sama saya yang lamar, dia mau. Nah ini ada berapa hikmah. Pertama, kalau mau ngelamar, jangan ngajak yang lebih cakep dari kita. Cari yang agak jelek aja. Jadi pilihannya itu ke kita. Yang menarik adalah persaudaraan. Kita kalau dibilang begitu, wah ente musang berbulu domba nih, serigala berbulu ayam, ente menggunting dalam lipatan, menusuk di balik selimut ente. Ente pengkhianat sejati. Salman enggak. Ya Abu Darda, dia mau engkau, berarti jodoh engkau. Ayo kita lamar buat engkau sekarang. Luar biasa. Kata Abu Darda, ya bisa juga, cuma kan saya nggak punya apa-apa. Saya belum nyiapin, saya nggak punya uang Salman. Lah, saya kata kemarin mau ngelamar udah siap saya barangnya. Ya kalau kamu mau, ya kita pakai yang kemarin. Luar biasa. Pencari kebenaran sejati, persaudaraan. Persaudaraan itu nggak tinggi-tinggi Pak. Bukan nengokin teman kita, bukan ketika jadi pemimpin, ketika jadi pejabat Pak. Ketika jadi orang hebat Pak, bikin kebijakan buat umat, jangan nyusahin umat. Itu persaudaraan sejati. Ngomong saudara nih, ukhuwah tinggi. Jadi pemimpin Pak. Ya susah sih nyuruhnya ya, nggak usah lah. Capek juga kita. Basi katanya begitu mulu. Tapi bagaimana Salman Al-Farisi?
Persahabatan begitu hebat? Enggak. Kecil. Tua Salman nangis. Ditengok sama sahabat. Kenapa nangis wahai Salman? Saya takut dihisap harta saya. Dia gubernur, sempat jadi gubernur. Takut dihisap. Gubernur takut dihisap. Sahabatnya geleng-geleng. Sahabat bingung sama Salman kenapa? Dia hartanya takut dihisap. Ditengok sisanya cuma panci, gelas, pengki. Gubernur Pak. Takut dihisap hartanya. Hartanya apa Pak? Ketika suruh bangun rumah. Bangun kayak saya rumah. Kepada sahabat. Yang bagaimana rumahnya? Enggak tahu yang saya inginkan. Oh ya saya tahu. Dibikin rumah. Kalau dia tidur, kaki kepalanya kejedot. Kalau dia berdiri, nggak nyampe palanya untuk tegak. Untuk tegak lurus. Tuh. Tapi dia sama Allah luar biasa. Suatu ketika Salman di jalan di pasar. Tiba-tiba ada orang tua. Wahai, Fulan. Kenapa dipanggil begitu? Karena gubernur pakaiannya kayak budak. Sederhana sekali. Gini Fulan. Ada apa? Angkutin barang ke sana, ntar saya bayar. Siap. Dia angkut barang. Pas dia jalan, ada yang Assalamualaikum. Ya Khalifah. Waalaikumsalam. Wah, yang kakek tadi kamu. Nih, yang di Assalamualaikum siapa Khalifah? Wah, yang masih iya. Datang lagi. Assalamualaikum Khalifah. Ada apa? Sono kita kaget ya. Saya nyuruh Khalifah, takut dia. Wahai Tuan, saya nggak tahu Anda Khalifah. Turunkan barangnya, saya minta. Oh enggak. Tadi kan nyuruh saya, nanti saya dibayar. Ini udah dekat lagi, nggak boleh mangkir. Saya angkat sampai sono, Anda tinggal bayar saya. Khalifah. Pemuda-pemuda yang cinta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sekalian, pemuda yang asyabun nasya fi baitillah. Pemuda yang tumbuh berkembang, nggak lupa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan bahwa basirunal lil masa'ina ilal masjid. Fizilli binur tamah yaumil qiyamah. Saksikan buat orang-orang yang melangkahkan kaki ke masjid. Kenapa ke masjid? Menemui yang dia cintai. Di dalam waktu gelap, jalan di masjid waktu gelap, binur tamah yaumil qiyamah, dengan cahaya sempurna nanti di hari kiamat. Khairul biko aswaq. Khairul biko masajid, wa syarrul biko aswaq. Tempat terbaik adalah masjid. Nah, kita kalau itikaf di masjid, semalam dibayar 10 juta. Kira-kira penuh nggak nih masjid? Penuh ya? Pak, kita itikaf di masjid nggak dibayar 10 juta Pak. Ridho Allah dan sorganya. Ridho Allah dan sorganya. Cuma masalahnya kita nggak terlalu percaya tentang surga. Ada yang lebih indah dari Rinjani. Kalau kita ngeliat orang yang naik gunung, ada orang naik gunung, itu orang berani mati naik gunung. Dia tinggalin tempat tidur yang indah Pak. Tidur di tenda, dingin. Pakai matras lah, dia orang kaya tidur di matras. Makanan yang mewah di hotel, dia tinggal. Dia makan pakai nesting. Kotor-kotor, tangannya nggak pakai disinfektan lagi. Naik gunung, jalan susah, motor ada, mobil ada, naik gunung jalan kaki mau ngapain? Resikonya apa? Mati, hipotermia, jatuh ke jurang. Dia nyesel nggak? Dia semangat sampai puncaknya, dia foto-foto, besok dia naik lagi. Kenapa? Puncak gunung begitu indahnya. Ada orang berani mati Pak, sampai ke Rinjani. Pak, ada yang lebih indah dari Rinjani, ada yang lebih indah dari Fujiyama, ada yang lebih indah dari Kartens, ada yang lebih indah dari salju di Papua. Surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada orang berani mati, berani miskin, berani susah hidupnya, cuma berdapat di puncak gunung, kenapa kita nggak berani untuk jalan yang sama menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala? Bukan nggak boleh kaya, boleh, tapi pakai kekayaan kita buat ngebeli surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Abdurrahman bin Auf, geger, sebentar lagi, terakhir ya. Abdurrahman bin Auf geger Madinah. Kenapa geger Madinah? Ada kafilah dagang mau keluar. Siapa? Abdurrahman bin Auf mau jualan. Sana siapa? Abdurrahman ya, Umi. Abdurrahman jualan. Ada 700 onta yang sedang jalan. 70 onta. Kalau onta itu sekarang ibarat mobil bak. Dan ingat jualannya Abdurrahman bin Auf bukan kreditan piring, bukan. Bukan kreditan rantang, bukan. Bukan kreditan panci. Karpet Persia miliaran kalau sekarang, ratusan juta satu karpet.
Bejana-bejana emas, mahal luar biasa. Itu 700. Tiba-tiba didengar, wahai Abdurrahman bin Auf, ingat gak kamu tentang hadis Nabi bahwa Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dalam keadaan merangkak lama karena hisab hartanya. Nangis Abdurrahman bin Auf, sedih. Ini apa? Dia sedekahkan, Pak. Bukan 10% dari keuntungan. Bukan 30% dari keuntungan. Bukan 100% dari keuntungan. Modal-modalnya dia sedekahin. Sungguhnya itu semua aku berikan buat Islam. Berani membeli surganya Allah. Pak, ada orang ngelamar perempuan, Pak. Sampai pabrik-pabriknya dijadikan mahar. Sampai ada vlogger ya. Yang seluruh kekayaannya ketika dia ngelamar, dilamar buat istrinya. Oh, cintanya luar biasa. Iya. Ada nggak orang beriman yang ketika dia mencintai Allah, dia ngelamar Allah, dia membeli surga dengan seluruh hartanya? Banyak. Semoga kita bisa nanti jadi salah satu di antara mereka. Rizkan, itu yang hendak saya sampaikan. Ada orang main di pantai mati, ke bawah ombak, ke bawah lautan, ke bawah gelombang. Pertanyaannya, main di laut bahaya nggak? Yakin Pak bahaya. Kalau main di laut bahaya, kok orang boleh ke Indonesia nyari ombak dah? Ke Nusa Penida, ke Sawarna, nyari gelombang dia. Dia malah nyari, senang. Semakin tinggi dia makin girang, makin asik main selancarnya katanya. Enggak tuh, dia nggak bahaya Pak. Emang ada yang mati di laut? Banyak. Berarti bahaya? Enggak bahaya. Kalau bahaya, kok banyak orang-orang kita malah senang main banabut di laut? Enggak bahaya Pak. Yang bahaya kita main di laut nggak bisa berenang. Jadi di pinggir aja mati. Ada orang naik gunung mati banyak. Berarti naik gunung bahaya nggak? Banyak nggak mati di gunung? Banyak. Di Rinjani kemarin berapa kali? Yang ke Kartens mati berapa kali? Berarti naik gunung bahaya? Enggak Pak. Kalau naik gunung bahaya, saya udah mati berkali-kali. Di usia saya, yang di sini lebih kuat banyak. Tapi alhamdulillah, naik gunung nggak bahaya. Bagi saya beratan sprint. Saya sprint nggak kuat udah. Mungkin 10 meter kenceng kelak kaki saya. Naik ke laut nggak bahaya. Kenapa banyak orang mati? Nggak ada bekalnya. Naik gunung banyak yang mati. Kenapa? Nggak ada bekalnya. Hidup banyak yang salah arah. Banyak mati terkaman dunia. Banyak mati di dunia. Banyak. Bahaya dunia? Enggak. Kita masuk dunia nggak punya bekal. Apa bekalnya? Takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nah, hadirin sekalian, saya ingin tutup begini. Dunia itu udah pasti kita tinggalin. Karena fana. Udah tahu kita bakal misah sama dia, kita juang mati-matian buat dia. Kita pasti kembali sama Allah. Tapi kita jauhin Allah. Bayangin kita mau pulang kampung, kita nggak deket sama saudara kita di kampung. Dimusuhin kita nanti. Kita tahu dunia sering berkhianat sama kita. Tapi kita puja setiap hari. Kita tahu Allah sangat setia menjaga kita. Kita nggak selalu peduli sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lupa kita. Dunia kejam. Ada santri doa Pak, nyelet tangannya. Dia dibuang sama orang tua katanya. Dia dilahirkan tapi nyesel orang tua lahirin dia. Dia bilang apa? Ustadz, dunia jahat. Saya cuma bilang benar, dunia jahat. Manusia tahu dunia jahat, dunia kejam, dunia berkhianat. Tapi dia setia setengah mati. Ada yang maha adil dan maha baik, Allah Subhanahu Wa Taala. Kejar. Itu yang akan jadi tujuan hidup kita. Rin, itu saja. Kalau syukur matahari, sabar bulannya. Kalau iman di sanubari, surga balasannya. Kalau hidup itu perahu, mati dermaganya. Kalau Allah yang kita tuju, insya Allah kita bahagia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.